Hasil survei Saiful Mujani Research Consulting ini pada bulan Juni 2016 menunjukkan Basuki Cahayapurnama masih bertengger di puncak elektabilitas dengan perolehan 36,6%. Ya, sementara peringkat kedua Yusril Iza Mahendra ini baru disusul oleh Sandiaga Uno menyusul di peringkat ketiganya. Tri Risma hari ini yang masuk dalam kandidat PDIP menduduki posisi kelima di bawah Adi Aksa Daud. Namun survei ini berlangsung sebelum Gerindra akhirnya memutuskan calon gubernur Sandiaga Uno yang akan menantang Ahok. Dari hasil survei juga menyebutkan bahwa alasan warga Jakarta memilih Ahok, sebanyak 38% menilai Ahok telah memberikan bukti kerja nyata. Sebanyak 15% responden juga menilai Ahok sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Untuk langsung membahasnya saya sudah bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Bang Burhan, selamat pagi. Satu kata, ini Ahok sudah memutuskan mengikuti partai. Satu kata dari Bang Burhan. Ya, saya kira ini satu pertarungan yang akan menarik. Karena bagaimanapun Ahok sudah memunculkan lawan yang cukup tangguh juga, yaitu Sandiaga Uno. Meskipun kita tidak tahu apakah kemudian Sandi maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Gitu ya. Karena bagaimanapun Gerindra tidak cukup untuk menyalonkan calon gubernur dengan hanya bermodalkan kursi yang diperoleh Gerindra. Tapi hanya butuh 7 kursi lagi. Iya, jadi ini semacam strategi menarik dari Partai Gerindra untuk memunculkan Sandiaga Uno, kemudian bisa menciptakan semacam bola salju, ya. Sehingga partai lain, terutama mereka yang selama ini berada di oposisi Ahok itu akan mudah untuk turut juga mengusung saudara Sandiaga. Dari hasil-hasil survei yang ada memang selama ini masih menunjukkan Ahok bertengger di posisi pertama, selalu di puncak. Nah, saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Metro TV di grafik itu baru elektabilitas berdasarkan top of mind. Artinya kalau kita kerucutkan berdasarkan simulasi semi terbuka, itu suara Ahok sudah di atas 50%, meskipun tidak mencapai 60%. Nah, angka 36,6% top of mind itu adalah daihatnya Ahok. Artinya, right or wrong, mati atau hidup, gitu ya, pecah atau gesang, itu ikut Ahok. Nah, kalau kemudian kita kerucutkan karena calon kan tidak sebanyak seperti dalam simulasi semi terbuka, itu suara Ahok di atas 50. Cuma itu kan survei bulan Juni. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi bila calon-calon Ahok sudah mulai bermunculan secara definitif. Jadi angka 36,6 meskipun dikerucutkan lebih dari 50%, itu jauh dari usai karena pemilu kan masih beberapa bulan ke depan. Jadi belum selesai, bahkan belum juga dimulai. Ya, katakanlah saat ini saat Ahok sudah memutuskan untuk mengikuti jalur partai. Menurut Bang Burhan, adakah penurunan survei yang signifikan begitu? Atau mungkin penurunan dari relawan-relawan Ahok yang memang selama ini semangatnya adalah ke jalur independen? Nah, memang narasi yang dibangun oleh Ahok ketika dia maju melalui jalur perseorangan dan kemudian ada teman Ahok yang memfasilitasi untuk pengumpulan KTP, itu ada narasi anti partai. Meskipun kita tahu juga, Lizia, bahwa narasi ini juga tidak seluruhnya dibeli oleh para pendukung Ahok. Artinya ada juga sebagian dari pendukung Ahok yang tidak melihat persoalan apakah kendaraan melalui partai atau tidak. Nah, sebenarnya kalau kita baca survei SMRC itu ada desain eksperimental. Itu satu metode baru, terutama diterapkan dalam ilmu politik untuk memisahkan antara sebab dengan akibat, antara causal and effect. Caranya sampel itu di randomize, kemudian dipisahkan mana kontrol, mana treatment. Nah, itu akan dilihat itu secara jernih ketika treatment dikurangi kontrol, itu ada dampaknya atau tidak. Nah, di situ terlihat mau Ahok diusung melalui perseorangan via teman Ahok, ataukah diusung melalui partai politik, Nasdem, Golkar, Hanura, atau bahkan jika PDIP masuk pun, itu selisih minnya itu tidak signifikan. Artinya, pendukung Ahok pada saat survei itu dilakukan bulan Juni 2016 itu tidak melihat persoalan apakah gitu ya Ahok maju melalui partai atau melalui perseorangan. Jadi tidak akan berpengaruh banyak. Jadi, betul. Jadi buat mereka persoalan majunya itu dilihat sebagai persoalan teknis. Substansinya bagi pendukung Ahok pada bulan Juni 2016 itu adalah
Ahok terpilih lagi sebagai gubernur. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa agama kira-kira, soal majunya itu persoalan furu, soal furu iya, soal cabang. Sementara bagi mereka yang penting Ahok itu terpilih lagi. Yang penting Ahok maju begitu ya. Maju dan kemudian terpilih lagi. Nah, kita tidak tahu gitu ya, setelah sekarang muncul resistensi terutama dari kalangan yang awalnya betul-betul ingin Ahok itu maju melalui perseorangan, kita harus cek lagi. Betul. Dan terutama lagi efeknya kalau misalnya partai lain juga sudah punya calon definitif. Betul. Nah, sejauh ini survei-survei yang dilakukan itu ibarat arena tinju, itu baru satu petinju yang ada di ring, yaitu Ahok. Karena Ahok sudah bekerja sebagai entah sebagai wakil gubernur waktu mendampingi Jokowi atau sebagai gubernur setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Jadi ibarat arena tinju baru Ahok, dan kalau misalnya ada calon lain yang masuk dalam arena tinju yang sama, spotlight akan imbang dan disitulah ujian elektabilitas Ahok akan dimulai. Iya. Tapi menurut Bang Burhan, apa lagi sebenarnya dicari oleh seorang Ahok begitu? Sebenarnya kemarin elektabilitas dia sudah bagus sekali dengan relawan yang begitu luar biasa menyumbangkan KTP-nya sebelum memutuskan untuk mengikuti jalur partai. Apa yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk memilih lewat partai? Memang ada banyak analisis ya terkait dengan pilihan Ahok untuk maju via partai politik. Yang pertama jelas gitu ya, terkait dengan masalah untuk mendapatkan tiket via perseorangan itu bukan hal yang mudah. Kita tahu ada revisi undang-undang pilkada yang meskipun kemudian di judicial review di MK dan kita belum tahu hasilnya, tetap saja itu bukan persoalan yang mudah karena ada verifikasi secara faktual. Kemudian juga yang kedua saya kira yang penting bukan hanya soal winning the election. Tapi mungkin buat Ahok yang dipikirkan adalah governing. Jadi setelah menang, kalau melalui partai politik itu lebih mudah. Akan lebih kuat ya parlemennya. Dan juga lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan. Sebab kalau melalui jalur perseorangan, mereka yang menitipkan KTP via teman Ahok itu kan nggak punya representasi secara formal di DPRD. Meskipun kita tahu juga bahwa selama beberapa tahun terakhir, Ahok dan sebelumnya bersama Jokowi juga relatif bekerja tanpa dukungan maksimal dari DPRD. Tapi tetap saja governing itu penting untuk mendapatkan efektivitas pemerintahan. Baik, nanti kita akan juga tanya kepada Bang Burhan, kemana kira-kira arah partai politik yang lain, apalagi PDIP yang memiliki kursi full begitu ya. Itu misteri Tuhan berikutnya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut, namun setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bingkai Berita Metro Pagi.